Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk Bapak dan Ibu semua. Kita ketemu di topik kedua kuliah Sistem Informasi Strategik, yaitu mengenai ekonomi digital, khususnya di Indonesia. Kuliah ini merupakan salah satu topik dalam konsep dan penerapan sistem informasi strategis, di mana kita harus tahu bagaimana kondisi eksternal atau lingkungan institusi kita atau organisasi kita atau bisnis kita. Bagaimana sistem yang ada dalam ekonomi bisnis yang terjadi di sebuah negara, bagaimana perkembangan teknologinya dan aplikasi apa saja yang digunakan. Kita akan mengambil contoh di Indonesia dan satu kasus untuk Tokopedia. Nah, bagaimana perkembangan ekonomi digital selengkapnya kita bisa ikuti di kuliah ini berikut ini. Perkembangan ekonomi digital Indonesia cukup masif 5 tahun terakhir ini. Ini diawali dengan dibukanya lelang bandwidth 4G di seluruh tanah air, sehingga membuat kapasitas akses bagi seluruh masyarakat maupun pengelola e-commerce menjadi semakin terbuka dan semakin cepat. Dalam perkembangannya, teknologi digital memiliki akselerasi yang cukup cepat. Kalau kita lihat sebelumnya, di mana teknologi pesawat itu ditemukan dalam waktu 68 tahun yang lalu, kemudian disusul dengan teknologi telepon 50 tahun, teknologi radio 38 tahun, kemudian disusul teknologi televisi 22 tahun, teknologi komputer 14 tahun kemudian, internet hanya berjarak 7 tahun, jadi semakin memendek, kemudian iPod 3 tahun, dan Facebook 2 tahun. Jadi perkembangan yang cukup cepat ini menentukan bagaimana teknologi mampu merubah wajah perkembangan digitalisasi di dunia. Mengapa Indonesia? Indonesia mempunyai pasar e-commerce yang cukup tinggi. Studi dari beberapa negara dan forum ekonomi dunia menempatkan Indonesia menjadi pelari terdepan di ASEAN untuk pasar e-commerce-nya. Seperti saya kemukakan di depan, bahwa dibukanya lelang bandwidth 4G semakin membuat akses dan penetrasi internet di Indonesia semakin tinggi, dan derivasi dari itu maka aplikasi e-commerce juga semakin banyak, baik dari sisi pengguna maupun sisi pemasar dengan menggunakan marketplace. Kita akan mempelajari ekonomi digital dalam konteks sistem informasi strategik, di mana seperti saya sampaikan pada video konsep dan perencanaan strategis sistem informasi, ada 3 elemen untuk membuat SIS ini berjalan dengan baik, yaitu elemen input yang dipengaruhi oleh internal business environment, external business environment, external information system dan information technology environment, internalnya, serta current application portfolio yang merupakan feedback dari future application portfolio. Nah, future ini merupakan output dari elemen perencanaan strategis. Jadi ada input, kelima hal tadi, kemudian proses, dan output. Nah, dalam konteks perencanaan strategik, maka di Indonesia terdapat 3 model e-commerce, yaitu model classified ads atau iklan berjalan, kemudian model marketplace, dan model hybrid dari keduanya. Untuk iklan berjalan, seperti kita ketahui,
sudah tersaji di baris yang di atas seperti Chip Sakti, Indo Network, Risk Area, OLX, Kaskus, dan lain-lain. Sementara marketplace seperti Belanja, Tokopedia, Pointers, Bukalapak, Mau Jualan, dan lain-lain. Nah, model bisnis ketiga adalah retail online. Jadi model bisnis itu adalah penjual memiliki stok produk jasa dan menjualnya secara online kepada pembeli. Kalau pengiklan tadi, jadi kita hanya mengiklankan produk kita pada pengiklan. Kemudian marketplace, kita memasarkan produk kita pada aplikator atau marketplace. Sementara retail online ini punya barang sendiri. Stoknya dimiliki seperti mataharimall.com dan Blibli. Mereka sebenarnya perusahaan eksis di bidang retail dan kemudian meng-e-commerce-kan produknya supaya bisa menangkap pasar yang lebih banyak. Jadi begitu pembedaannya dari classified ads, kemudian marketplace yang barang itu tidak dipunyai oleh pemilik aplikasi, dia hanya menjualkan barang milik orang, dan yang ketiga adalah retail online, yang dia menjualkan barangnya sendiri. Kita lihat bahwa transaksi e-commerce di Indonesia sudah mencapai 2,6 miliar di tahun 2014. Di tahun 2019, menurut rencana jangka panjang pemerintah akan mencapai sekitar 110 miliar. Dan kemudian nanti di tahun 2025 akan mencapai hampir 900 miliar dolar. Nah, dilihat dari konsep word and paper, sistem informasi strategik, bahwa adanya valuasi nilai atau modal yang dijalankan oleh pengusaha e-commerce, berarti kita melihat bagaimana sebuah external business environment itu terjadi. Iklim ekonominya seperti apa? Kita ketahui pasar e-commerce di Indonesia, kemudian industrinya bagaimana? Kita ketahui ada 3 industri dalam e-commerce tadi, dan bagaimana kompetisi yang ada. Nah, ini kita bisa lihat dari nilai transaksinya. Jadi nilai transaksinya cukup besar, yang terbagi atas penggunaan transfer itu 50%, kemudian pembayaran melalui COD, cash on delivery 28%, dan kartu kredit 7%. Sementara lainnya 15%. Sementara penggunaan perangkat itu lebih banyak menggunakan desktop 40%, kemudian sistem operasi iOS yang dimiliki Apple 7%, Android mempunyai pangsa besar paling banyak 41,8%, dan menggunakan perangkat mobile yang lain 11%. Nah, ini juga relevan dengan information teknologi atau information system environment. Jadi bagaimana cara orang untuk melakukan perdagangan elektronik itu dipengaruhi oleh external IS and IT environment, yang itu ada di komponen input bagi sistem informasi strategik. Nah, kalau kita lihat persebaran UKM atau pemilik produk yang ada di Indonesia, itu seperti dalam paparan ini, dari Aceh sampai Papua, itu mempunyai pertumbuhan yang cukup tinggi. Misalnya Aceh itu sampai 1.566%, Papua 140,23%, dan Kalimantan Utara, jadi provinsi paling muda itu sampai 7.588%. Jadi sungguh menjanjikan bagaimana ketika model bisnis yang kita contohkan di Indonesia, UKM, itu bisa berkontribusi terhadap pengembangan e-commerce di Indonesia. Maka strategi bisnis UKM dengan menggunakan teknologi informasi ini cukup relevan untuk menjadi kasus dalam penerapan sistem informasi strategik. Nah, ini adalah contoh dari penjualan Tokopedia yang memang
sudah merilis hasil surveinya bekerja sama dengan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia bagaimana kontribusi e-commerce terhadap pengembangan ekonomi di Indonesia. Nah, kita menginjak ke permasalahan problem e-commerce di Indonesia. Walaupun di Indonesia itu memiliki potensi pasar yang cukup tinggi, akan tetapi problemsnya masih merupakan persoalan klasik di tanah air kita. Seperti kita ketahui bahwa problem ini masuk dalam external business environment. Jadi yang perlu kita jadikan semacam alat pengambilan keputusan bagaimana ketika environment kita atau lingkungan kita itu belum ideal, lalu bagaimana arah strategi dan rencana bisnis kita ke depan. Di bidang logistik masih ada kendala karena kita mempunyai lebih dari 17.000 pulau, infrastruktur perhubungan kita juga masih belum terkoneksi dengan baik, serta membutuhkan biaya mahal. Nah, hanya PT POS yang mampu untuk mengkoneksikan semua infrastruktur logistik itu, karena PT POS mempunyai unit sampai ke tingkat kecamatan di masing-masing daerah. Kemudian yang kedua adalah masalah trust, itu karena memang antara si pembeli dan si penjual ini tidak ketemu, ya ketemunya hanya lewat daring, dan kita ketahui bahwa regulasi di bidang e-commerce di Indonesia belum kuat betul, maka di sini masih menjadi problem bagi pengembangan e-commerce di Indonesia. Kemudian yang lain adalah pendanaan, bagaimana UKM lokal tadi bisa mampu untuk kompetitif di dalam melakukan rencana bisnis e-commerce, sehingga dia bisa eksis, kemudian mendapatkan pembiayaan yang sustainable, sehingga rencana bisnisnya jalan, rencana sistem informasinya jalan, dan rencana teknologinya dapat diaplikasikan dengan baik. Yang keempat adalah perlindungan konsumen, jadi karena masih menjadi usaha yang startup dan agile, jadi perlindungan konsumennya juga belum benar-benar dipastikan secara baik. Kemudian yang kelima adalah infrastruktur komunikasi. Walaupun pemerintah sekarang sudah membangun palaparing, tapi karena baru sampai di titik last mile, belum sampai ke titik di mana rumah tangga itu bisa terkoneksi dengan baik, maka masih diperlukan bagaimana supaya infrastruktur itu bisa didekatkan sampai di mana keberadaan penjual dan pembeli itu bisa langsung mengaksesnya. Kemudian yang keenam adalah pajak. Seperti kita ketahui, permasalahan pajak itu menjadi sesuatu yang dilematik di dunia ini ketika berhadapan dengan industri teknologi berbasis aplikasi, ya, di mana pajak itu harus ditarik. Apakah di negara tempat industri itu bekerja, beroperasi, atau di negara tempat industri aplikasi tersebut melayani, atau di negara di tempat orang yang membeli produk tersebut. Nah, ini masih menjadi suatu titik yang abu-abu karena belum bisa ketemu secara jelas. Masing-masing negara mempunyai hukumnya masing-masing, sehingga pengenaan pajak itu masih belum bisa dikenakan, di mana atau siapa yang harus dikenai pajak penjualan e-commerce tersebut. Kemudian edukasi sumber daya manusia dan keamanan cyber itu juga merupakan hal yang penting bagi problem e-commerce di Indonesia. Kita kekurangan talent pool atau kekurangan ahli dalam melakukan pemrograman atau coding. Seperti kita ketahui misalnya Gojek itu codernya berasal dari India. Sedikit sekali yang berasal dari Indonesia. Walaupun pemerintah sekarang sedang menggelakkan program Digital Talent Scholarship, yaitu memberikan beasiswa untuk bagi para talent-talent digital untuk bisa belajar lebih banyak dengan beasiswa pemerintah serta disertifikasi dari vendor internasional, tapi masih belum mencukupi untuk bisa menutup talent-talent pool di bidang coding untuk perusahaan-perusahaan startup yang sedang bertumbuh. Kemudian yang ke-8 adalah
keamanan cyber. Seperti kita ketahui bahwa di Indonesia belum mempunyai strategi keamanan cyber yang holistik di seluruh negara. Ya, saat kita masih silo, sehingga ID Sirte kita yang memonitor bagaimana keluarnya masuk transaksi di Indonesia itu masih mencatat banyaknya serangan baik berupa malware maupun berupa virus yang lain, sehingga ini kalau tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang besar bagi pengembangan e-commerce di Indonesia. Nah, masih adanya middleman itu menjadi sesuatu yang cukup mengganggu, karena kita ketahui bahwa teknologi informasi sebenarnya akan menghilangkan middleman. Jadi bisa menghantarkan langsung antara pemasok dan pemasok dan pembeli itu secara langsung. Dengan middleman-nya adalah teknologi. Tapi kita ketahui bahwa akses produk di daerah-daerah tertentu itu masih membutuhkan middleman. Nah, di dalam pengembangan e-commerce itu ada 5 produk yang paling diminati, yaitu produk kecantikan, kemudian produk elektronik, produk kesehatan, produk fashion, dan produk elektronik yang lain selain handphone dan tablet. Nah, dari metode pembayaran yang kita kalau mengambil kasus Tokopedia, itu yang paling banyak atau digunakan itu adalah ATM transfer, kemudian credit card, saldo Tokopedia berbasis aplikasinya, dan Minimart serta e-banking. Dari beberapa hal ini kita dapat belajar mengenai bagaimana strategi perusahaan kita untuk bisa bersaing. Jadi dari environment bisnis maupun environment teknologi yang ada di Indonesia dalam konteks ekonomi digital harus kita perhatikan sebelum kita membuat sistem informasi dan teknologi informasi yang mendukung proses bisnis kita, dan kemudian akan membuat rencana bisnis yang lebih sustainable. Demikian, semoga materi ini dapat memperkaya pemahaman kita mengenai bagaimana cara membuat strategi bisnis dan konteks lingkungan eksternal ekonomi digital di Indonesia. Bapak dan Ibu, demikian tadi materi kuliah mengenai ekonomi digital di Indonesia. Kita mengetahui bersama bahwa Indonesia merupakan salah satu pelari terdepan dalam perkembangan ekonomi digital, khususnya di Asia. Bahkan di lingkup ASEAN, Indonesia menjadi pasar terbesar nomor 1. Di samping problema yang ada, yang masih harus kemudian diselesaikan secara bersama di negara ini. Dalam konteks sistem informasi strategik, kita menjadi mengetahui bagaimana kondisi atau lingkungan eksternal dari Indonesia, kemudian bagaimana perkembangan teknologinya, bagaimana perkembangan sistem informasinya, aplikasi apa saja yang digunakan, sehingga itu bisa menjadi bahan input sebelum kemudian diproses menjadi sebuah rencana strategis jangka panjang yang akan membuat sistem informasi strategis bagi sebuah perusahaan haruslah mempertimbangkan semua faktor eksternal tadi. Demikian saya akhiri, kita ketemu lagi dalam topik yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.